teman-teman semua. Kali ini kami akan menampilkan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, yaitu kelas 4. Perkenalkan, saya Sofwatul Abidah dengan NIM 1914073 dan teman Saya Nurizatul Rusul dengan NIM 1914017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kelas 4 pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa sebelum belajar. Nah, pada kali ini, Ibu akan menunjuk salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Sekarang, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Bagi nama yang dipanggil, angkat tangan ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mengawali dengan membaca sebuah kisah inspiratif, kisah yang bisa memberikan kalian semua motivasi, yaitu berjudul Chanho Pisarua, Kisah Pianis Cilik Indonesia untuk Ajang Internasional. Kali ini Ibu akan membacakannya secara perlahan, kalian menyimak ya. Chanho Pasirua, Kisah Pianis Cilik Indonesia untuk Ajang Internasional. Seorang bocah yang belum genap berumur 3 tahun menangis sambil mengguling-gulingkan badannya di tengah pasar karena permintaannya tidak dipenuhi ibunya. Sang anak sangat ingin memiliki harmonika mainan. Sang ibunda akhirnya memenuhi permintaan anaknya hanya agar dia segera berhenti menangis. Harmonika mainan itu menjadi sahabat akrab anak balita tersebut di rumah setiap hari. Tidak hanya itu, anak tersebut akan sangat serius menyaksikan acara musik yang sedang ditayangkan di televisi. Bahkan, matanya tampak melotot dan berdiri sangat dekat dengan layar televisi bila melihat pemain piano atau keyboard sedang beraksi. Belakangan, anak ini harus menempuh perjalanan ke sebuah kota lain yang berjarak 140 km dari kota kelahirannya agar bisa bermain piano. Hal itu karena di kotanya tidak ada piano. Itulah sepenggal kisah Chanho Pasirua, pianis cilik asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang akan mewakili Indonesia ke ajang kompetisi internasional di Amerika Serikat. Nah, begitulah kisah yang sudah Ibu bacakan tadi, kisah tentang Chanho Pisarua, kisah pianis cilik Indonesia untuk ajang internasional. Sekarang, setelah Ibu membacakan kisah tadi, kira-kira pesan apa yang bisa kalian dapat? Nah, anak-anak, Chanho Pisarua tadi sangat memotivasi dan menginspirasi kita untuk terus giat belajar dan mengasah keterampilan untuk mewujudkan cita-cita kita dan mengharumkan nama bangsa. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian ingat kemarin Ibu memberikan PR kepada kalian untuk mencari satu judul puisi dengan 2 bait? Apakah semuanya sudah selesai? Bagus, ternyata semua sudah selesai. Tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang rima dan irama puisi. Rima adalah pengulangan bunyi di akhir kalimat, biasanya berada di akhir larik pada puisi. Sedangkan irama yaitu pengulangan bunyi secara teratur. Irama ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, Ibu memiliki satu contoh puisi yang bisa kita pelajari secara bersama-sama sebelum kita mempelajari puisi yang sudah kalian buat. Mari kita simak puisi berikut yang akan Ibu praktekkan. Baik, setelah Ibu jelaskan tadi, kalian ada yang bingung atau tidak? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, sepertinya semua anak-anak sudah paham. Anak-anak Ibu semuanya memang pintar dan hebat. Nah, anak-anak, agar tetap semangat, bagaimana kalau sekarang kita tepuk semangat terlebih dahulu? Tepuk semangat. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mendeklamasikan atau membacakan puisi kalian di depan kelas satu persatu. Teman-teman yang tidak mendapatkan tugas ke depan harap menyimak dengan baik karena akan ada tugas selanjutnya. Sekarang kita mulai dari absen nomor 1. Oke, semuanya sudah mendapatkan giliran untuk maju ke depan apa belum? Kalau sudah semua, selanjutnya
Sekar, sekarang waktunya kalian untuk menulis kembali puisi milik teman sebangku kalian ya. Sekarang kalian mempraktekkan apa yang sudah ibu ajarkan tadi. Apa hayo? Ya, betul sekali. Jadi kalian akan menambahkan simbol pada puisi milik teman kalian yang sudah kalian tulis tadi. Untuk yang nadanya tinggi, beri tanda garis di atas. Untuk yang nadanya rendah, beri tanda garis di bawah. Untuk jeda sebentar, beri 1 garis miring. Untuk jeda lama, beri 2 garis miring. Ibu akan memberi waktu kalian selama 15 menit. Nah, kalau semua anak-anak ibu yang hebat tadi sudah memberi simbol pada puisi teman sebangku tadi, sekarang ibu akan mengajak kalian semua untuk memahami isi puisi tadi dengan lebih mudah. Gimana caranya, Bu? Gampang banget caranya, yaitu dengan memparafrase puisi tersebut. Bu, parafrase itu apa? Parafrase itu mengubah puisi menjadi paragraf atau kalimat sederhana agar kita lebih mudah untuk memahami isi puisi tersebut dan pesan yang ada di dalam puisi tadi tersampaikan dengan mudah kepada kita. Nah, sekarang ibu akan mencontohkan parafrase untuk puisi yang di atas tadi. Nah, anak-anak, bagaimana? Setelah ibu mencontohkan parafrase di puisi tadi, pasti kalian sudah bisa untuk memparafrase puisi milik teman sebangku kalian. Karena ibu percaya kalian pasti hebat semua. Sekarang ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memparafrase puisi milik teman kalian semua. Kalau kalian masih ada yang bingung, langsung tanyakan ke ibu dengan cara angkat tangan seperti tadi ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa mengumpulkan parafrase yang sudah kalian buat ke depan untuk ibu nilai. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada materi pada pagi hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian sangat hebat, dan ibu salut kepada kalian karena kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan baik sekali. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, jangan lupa tentang teks cerita yang sudah kita baca di awal pembelajaran tadi tentang Canho Pansirua, kisah pianis cilik Indonesia untuk ajang luar negeri. Kita harus memiliki cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang luar biasa agar kita dapat mengharumkan nama bangsa seperti Canho Pansirua tadi. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menunjuk satu anak lagi untuk memimpin doa setelah belajar. Sekarang kamu yang memimpin doa setelah belajar. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajarannya yaitu menggunakan 2 tes, yaitu tes lisan dan juga tes tulis. Untuk tes lisannya yaitu meliputi mendeklamasikan puisi. Untuk tes tulisnya yaitu meliputi pertanyaan-pertanyaan terkait isi teks puisi yang berjudul Ingat Nasihatmu dan juga pesan moral yang terkandung dalam puisi tersebut. Selanjutnya penilaian. Contoh bentuk penilaian yang pertama yaitu penilaian keterampilan dengan mendeklamasikan puisi. Terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria pelafalan, intonasi, penempatan jeda, dan ekspresi. Dan setiap kriteria mempunyai 4 penilaian, yaitu yang pertama sangat baik dengan skor 4, kemudian baik dengan skor 3, lalu cukup dengan skor 2, dan perlu pendampingan dengan skor 1. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya terdapat beberapa kolom, yaitu terdapat kolom nomor, kolom nama siswa, kolom beberapa kriteria. Kemudian contoh bentuk penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, yaitu dengan menjawab soal dan pesan moral yang terkandung dalam teks. Terdapat 2 kriteria penilaian, yaitu menjawab soal yang terdapat dalam teks dan juga menuliskan pesan moral yang terkandung dalam teks puisi tersebut. Untuk skor tes tulis ini yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks puisi, banyak soal 5 buah, skor maksimal 100, dan skor setiap jawaban adalah 20. Selanjutnya kunci jawaban, yaitu yang pertama ingat nasihatmu, yang kedua 2 bait, yang ketiga at lumu, yang keempat mendengarkan nasihat guru akan bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Kelima, guru adalah orang yang harus kita dengarkan nasihatnya. Guru selalu membimbing kita kepada kebaikan dan kebenaran dengan nasihat-nasihatnya.
dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.